Ku baca kalam ilahi, panduan suci sebagai lentera hati. Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada bertepi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada bertepi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya suarga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu, ya Rasul, rindu tiada bertepi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Serasa di kau di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dalam suasana hari besar Maulid Nabi Muhammad SAW, bahagia sekali saya Hedi Yunus bisa menjumpai Anda dalam program Lentera Hati. Kelahiran Nabi Muhammad SAW adalah rahmat bagi kita semua, seperti dalam firman-Nya yang artinya, kami tidak menurunkan kamu, wahai Muhammad, melainkan sebagai rahmat kepada seluruh manusia. Diambil dari Quran Surat Al-Anbiya ayat 107. Dan untuk itu, pada kesempatan kita kali ini, di studio sudah hadir narasumber kita yang tetap, yaitu Bapak Ustadz kita, Pak Quraisy Shihab. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi. Agak kurang sehat katanya Pak ya? Ya ini cuaca nih. Cuaca, tapi insya Allah apalagi di metro cukup dingin nih. Dingin sekali Pak. Dingin sekali. Terima kasih Pak udah hadir. Terima kasih. Dan juga di sini sudah hadir juga Pak dan juga pemirsa yang ada di rumah, ibu-ibu dan bapak-bapak yang cantik dan ganteng-ganteng sekali, yaitu dari Majelis Taklim Masjid Fisabilillah di Duren Villa Ciledug. Apa kabar Bapak Ibu? Baik. Alhamdulillah. Terima kasih sudah hadir di sini. Baik pemirsa, sebagai umat Islam tentu kita harus memahami dan mencontoh panutan kita, yaitu Nabi Muhammad SAW. Dan dalam rangka memperingati hari besar Nabi
Hari Besar Maulid Nabi, kali ini kita akan membahas dan mengkaji nilai-nilai yang dan hikmah yang tergantung yang di dalamnya. Untuk itu kita langsung saja mendengarkan uraian dari Pak Quraisy. Silahkan Pak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, kita akan berbincang-bincang menyangkut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Titik tolak kita adalah kitab suci Al-Quran. Di dalam Al-Quran banyak sekali uraian tentang Nabi Muhammad. Bahkan kita bisa melihat perjalanan serta sejarah perjuangan Nabi melalui Al-Quran. Boleh jadi ada orang yang menduga bahwa uraian menyangkut Nabi Muhammad itu bermula dari kelahirannya. Ya kan, Maulid kan itu lahir. Ya, kelahiran. Kelahiran. Sebenarnya kalau kita buka ayat-ayat Al-Quran, kita akan menemukan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menguraikan tentang rencananya. Jadi baru rencana. Rencananya untuk mengutus Nabi Muhammad. Jadi jauh sebelum beliau diutus. Nabi sendiri menjelaskan bahwa kuntu nabiyan wa adamu bainar ruhi wal jasad. Saya ini sudah ditetapkan Allah menjadi nabi, sedang ketika itu Adam masih dalam proses kejadiannya antara jasad dan ruh. Jadi ini berarti apa? Ada rencana Tuhan atau tidak? Ada rencana. Ada. Ini bukan kebetulan. Kita saja manusia, kalau hendak melakukan sesuatu yang baik, berarti dan berharga, itu bukan tiba masa, tiba akal. Harus kita rencanakan. Allah Subhanahu wa Ta'ala juga demikian. Dia yang maha kuasa itu punya rencana menyangkut alam ini. Salah satu yang berkaitan dengan rencananya itu adalah diutusnya Nabi Muhammad SAW. Nah, itu satu. Nah, saya katakan itu kita bisa rujuk dari Al-Quran. Nah, mari kita baca. Ini ada ayat di surah Ali Imran ayat 81 dan 82. Allah berfirman, "Wa idz akhadallahu mitsaqan nabiyyina lamma ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum latu'minunna bihi wa latansurunna aqrartum wa akhadtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minasyahidin." Apa artinya? Renung-renunglah, ingat-ingatlah bahwa pernah suatu ketika Allah mengambil perjanjian dari para nabi. Jadi kalau kita berkata Adam itu nabi, jadi Nabi Adam diambil perjanjiannya. Sungguh apa yang akan aku berikan kepada kamu, wahai para nabi, berupa kitab suci, berupa tuntunan agama, itu laksanakan. Tetapi ingat, kemudian datang kepada kamu seorang rasul, yakni Nabi Muhammad, yang membenarkan apa yang ada pada kamu, niscaya kamu sungguh-sungguh akan beriman kepadanya dan menolongnya. Kita berhenti. Allah minta dari para nabi, saya berikan kamu sekarang kitab suci, saya berikan sekarang kamu tuntunan agama. Tapi ingat, satu waktu akan datang satu rasul yang membenarkan apa yang ada di dalam kitab-kitab suci kamu. Kalau dia datang,
Kamu harus percaya pada dia dan kamu harus menolong dia. Apa kata nabi-nabi yang diminta perjanjiannya ini? Allah bertanya dulu, Allah berfirman, apakah kamu mengakui dan menerima perjanjianku ini terhadap yang demikian itu? Nabi-nabi, kamu terima atau tidak? Kalau kamu tidak mau terima, urusan lain. Padahal waktu itu Rasulullah belum lahir. Ini masih jauh. Subhanallah. Mereka berkata, akrarna, kami terima perjanjian. Nah, jadi Nabi Muhammad SAW berkata, seandainya Musa, laukana Musa hayyan lamas wasi'ahu illa tibai. Seandainya Nabi Musa itu masih hidup, dia tidak bisa tidak kecuali beriman dan percaya pada saya, karena dia sudah diambil perjanjiannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya sekarang ingin beralih sedikit, kita lihat ini. Apa yang dapat kita tarik dari sini, bahwa ada rencana Allah mengutus. Kalau Allah merencanakan sesuatu, jangankan Allah, kita merencanakan sesuatu, tentu kita persiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan apa yang kita siapkan. Mau berangkat, besok mau berangkat. Jangan mau berangkat besok jam 11, jam 10 baru siapin kopernya. Keliru itu, ya kan? Sudah harus disiapkan apa baju yang saya akan bawa, berapa uang dan sebagainya. Ya. Jadi kita manusia, kalau merencanakan sesuatu, mempersiapkan segala-galanya. Allah pun lebih kurang seperti itu. Dia ingin mengutus nabinya yang terakhir. Dia ingin menampakkan manusia yang paling dicintainya. Jadi tentu persiapannya sangat-sangat mendetail. Saya ingin, kita tidak bisa melihat persiapan itu dari awal sampai akhir. Saya hanya ingin melihat bagaimana kira-kira persiapan Allah itu menyangkut orang-orang, bahkan waktu kelahirannya. Kita lihat, dia punya kakek itu, kita lihat dari nama saja dulu. Kakeknya itu namanya siapa? Nama kakeknya itu Syaibah, tetapi terkenal dengan nama Abdul Muttalib. Ya toh? Oke. Syaibah itu artinya orang tua yang bijaksana. Nah, bapaknya namanya siapa? Abdullah, hamba Allah. Ibunya Aminah, yang memberikan rasa aman. Yang bidan yang melahirkannya namanya Asy-Syaffa, yang memberikan kesempurnaan dan kesehatan, ya. Yang menyusukan dia Halimah As-Sa'diyah. Halimah itu artinya orang yang berlapang dada dan selalu mujur. Ulama-ulama tasawuf berkata, ini nama-nama bukan kebetulan. Ini bukan kebetulan. Ini dalam konteks persiapan Allah untuk ini. Ini kan rencana ini. Dulu nama-nama yang terkenal Abdullah, Abdul Uzza, nama-nama berhala, atau nama-nama yang keras-keras, sakhr, batu karang, harb, perang. Tidak ada dari ini yang disiapkan namanya kecuali yang menuju kepada Allah. Ayahnya hamba Allah yang taat, kakeknya. Itu satu, kita lihat persiapan. Aneh enggak? Lahir bulan Rabiul Awal. Bulan 12. Hampir purnama bulan itu. Hijrah 12 Rabiul Awal. Wafat 12. Kebetulan enggak itu? Artinya itu sudah direncanakan. Rencana. Nah, kita lihat lebih jauh. Ayahnya meninggal sebelum dia lahir, ya kan? Ibunya meninggal, begitu dia lahir beberapa lama dibawa ke pedesaan, meninggalkan ibu. Begitu dia mulai besar, dikembalikan pada ibunya, ibunya meninggal lagi. Lahir di kota Mekah, kota yang ketika itu relatif belum berperadaban tinggi, bukan seperti di Mesir, bukan seperti di Cina, bukan seperti di India. Ya kan?
Ini kebetulan atau rencana Tuhan? Harus rencana Tuhan. Nah, manusia dipengaruhi oleh banyak hal. Dipengaruhi oleh ibunya. Ibu itu membentuk kepribadian anak. Dipengaruhi oleh bapaknya. Dipengaruhi oleh bacaannya. Dipengaruhi oleh lingkungannya. Itu kan kita begitu. Mau anaknya baik-baik, jangan suruh dia membaca bacaan yang buruk. Allah punya rencana. Dia tidak mau Nabi Muhammad ini dibentuk kepribadiannya oleh ibunya. Dia tidak mau, maka apa jadinya? Begitu dia mulai datang, sebelumnya dulu, bapaknya dulu. Belum lahir, sudah selesai. Tugas kamu udah selesai. Sebagai perantara. Ya, udahlah, kembali. Jangan kamu bentuk kepribadian anak kamu. Begitu dia kembali ke ibunya, ibunya wafat juga. Jangan bentuk kepribadian ini. Bisa membaca atau tidak? Tidak bisa membaca. Supaya jangan bacaan membentuk kepribadiannya. Ya toh. Hidup enggak di satu masyarakat yang sudah berperadaban tinggi. Dipengaruhi oleh peradabannya? Tidak. Nabi kemudian berkata, adabani Rabbi fa ahsana ta'dibi. Yang mendidik saya itu Tuhan. Sehingga saya ini adalah hasil didikan Tuhan yang terbaik. Itu sebabnya kalau kita bicara maulid ini, itu sebabnya apapun tolok ukur manusia, apapun agamanya, kalau dia mempelajari sejarah kehidupan Nabi, dia pasti berkata ini manusia yang agung. Kalau dia enggan berkata manusia teragung. Ya, semuanya. Ada Michael Hart, ada Thomas Carlyle. Ini orang-orang yang bukan beragama Islam. Kenapa itu? Ini rencana Tuhan. Nah, saya katakan tentu banyak tujuannya. Kita tidak bisa membahas itu semua dalam episode kita yang serba singkat ini. Saya hanya ingin berkata begini. Allah Subhanahu wa ta'ala melukiskan umat ini sebagai wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Ini kami, demikian itulah kami menjadikan kamu sebagai umat pertengahan supaya kamu menjadi patron-patron umat-umat yang lain, dan supaya Rasul menjadi patron kamu. Saya jelaskan. Kalau saya mau diteladani, dilihat oleh banyak orang, saya harus berada di tengah, ya kan? Ya. Kalau saya di tengah, ini bisa lihat saya, itu bisa lihat saya. Kita dijadikan oleh Allah ummatan wasatan. Kita berada di tengah. Supaya apa? Litakunu syuhada'a 'alan nas. Supaya orang-orang bisa menyaksikan kamu. Hebat benar itu ya. Oke? Kita, siapa yang kita saksikan? Siapa yang menjadi patron kita? Wa yakunar rasulu 'alaikum syahida. Kita jadikan patron kita adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu tujuannya. Allah menghendaki umat Islam ini meneladani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baru dia meneladani, orang lain melihat, oh begini tau, begini tau, begini tau. Intinya apa itu? Itu tadi yang dikatakan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau kecuali membawa rahmat, bukan untuk manusia muslim saja, bukan untuk manusia saja, lil alamin, untuk seluruh alam. Rahmat untuk tumbuhan, rahmat untuk binatang, rahmat untuk semut, semuanya. Anda
Lihat itu Rasulullah begitu. Nah, saya kembali lagi. Manusia itu secara umum mempunyai 4 tipe secara umum. Kita ada seniman ya. Ada enggak orang seniman? Oke. Ada pemikir. Ya. Ada pekerja. Ada orang senangnya beribadah. Ini kira-kira 4 tipe manusia. Biasanya secara umum kalau seniman bukan pemikir. Biasanya kalau filosof bukan seniman. Biasanya kalau orang banyak kerja kurang ibadahnya. Ya kan? Itu tipe manusia. Nah, ya kan? Nah, 4 tipe ini kalau kita lihat Rasulullah, ahli ibadah enggak dia? Ibadahnya sampai kakinya bengkak karena beribadah. Kalau Anda tipe manusia yang senang beribadah, contoh Nabi. Pekerja enggak? Luar biasa. 23 tahun dia bisa meruntuhkan 2 empire besar, Romawi dan Persia. 23 tahun dia merubah masyarakat yang tadinya menyembah berhala kepada masyarakat yang mengenal Tuhan. Ini luar biasa ini. Kata-kata Michael Hart, kalau kita jadikan tolok ukur kehebatan manusia adalah hasil karyanya, maka Nabi Muhammad adalah manusia yang paling hebat karyanya. Anda pekerja, contohi Nabi Muhammad dalam bekerja. Seniman, oh itu Nabi Muhammad, kalimat-kalimatnya indah sekali. Kita, Allah yarham, Buya Hamka kan enak itu kita dengarkan. Ya? Itu ukuran kita ya. Kalau Anda mengerti bahasa Arab, mengerti susunan dan keindahannya, luar biasa indahnya. Itu seniman. Apalagi satu, pemikir. Kalau Anda tidak percaya dia sebagai nabi, maka Anda akan kagum bahwa ini pikiran-pikirannya sangat luar biasa. Kenapa begitu? Rencana Tuhan. Tuhan bikin ini untuk dijadikan contoh. Oke. Kita lihat sekarang. Seperti yang saya katakan tadi, semuanya itu tidak keluar dari koridor rahmat. Setiap perbuatan kalau sudah keluar dari koridor rahmat, sudah bukan ajaran Islam. Baik, semua kegiatan tidak boleh keluar dari koridor rahmat. Begitu keluar dari koridor rahmat, maka dia bukan. Anda membunuh pun harus dengan rahmat. Jangankan manusia, binatang pun. Ingat itu Nabi punya, Nabi bersabda, Innallaha katabal ihsana ala kulli syai. Allah memerintahkan untuk melakukan kebajikan dalam segala hal. Fa iza zabahtum fa ahsinuz zibha. Kalau kamu mau menyembelih, berbaik-baiklah dalam menyembelih. Kalau kamu mau membunuh, berbaik-baiklah dalam membunuh. Jadi apa? Falyurih ahadakum syarifiratahu. Asah dulu kau punya pisau supaya tidak tersiksa, supaya ada rahmat. Itu ini pada binatang pun, jangankan pada manusia. Seorang wanita masuk neraka karena mengurung kucing. Dakhalat imra'atun nara fi qittatin habasatha. Orang berkata, Eropa mengenal organisasi pencinta binatang. Nabi Muhammad sudah ajarkan. Seorang diampuni Tuhan dosanya karena memberi minum anjing. Anjing diberi minum. Jadi tidak keluar dari rahmat. Anda ingin diteladani orang,
dikagumi orang, lakukanlah segala kegiatan Anda berdasarkan rahmat, kasih sayang. Nabi datang untuk itu. Saking atau sedemikian besarnya rahmat Nabi Muhammad ini, sehingga terkadang dorongan kasih sayangnya melampaui apa yang dikehendaki Tuhan. Dia ingin semua orang ini selamat. Maka apa? Berusaha sekuat tenaga, berdakwah di sini, berdakwah di sana, ini. Turun itu ayat, la'allaka bakhi'un nafsaka ala an la yakunu mu'minin. Jangan sampai kau bunuh diri. Jangan sampai kamu terbunuh. Rahmat. Ini Tuhan bentuk kepribadian ini sehingga menjadi rahmat. Kalaulah kita, kalau dalam kehidupan keseharian kita ingin mengangkat salah satu sifat dari Nabi Muhammad, maka yang bisa kita angkat pertama adalah rahmat. Nah, ada hal yang lain. Saya ingin kembali ke Quran. Kita sebenarnya kalau berbicara tentang Nabi Muhammad, tidak mungkin bisa habis. Ada satu orang pernah ditanya, coba jelaskan kepada saya sifat-sifat Nabi Muhammad. Ada satu orang Yahudi, dalam salah satu kitab tafsir Fakhrul Razi dikemukakan, ada satu orang Yahudi datang pada Sayyidina Umar, tolong terangkan pada saya sifatnya Nabi Muhammad. Sempurna. Kata dia, saya tidak tahu. Pergi ke Bilal. Orang itu pergi ke Bilal. Bilal, tolong terangkan sifatnya Rasulullah. Kata Bilal, saya tidak tahu. Kamu pergi kepada Fatimah, anaknya. Fatimah berkata, saya tidak tahu. Pergi kepada Sayyidina Ali. Orang itu pergi pada Sayyidina Ali. Sayyidina Ali terus ditanya begini, bagaimana sih, saya ingin kamu gambarkan sifat Rasulullah itu secara sempurna. Terus dia tanya begini, kamu bisa gambarkan kepada saya kenikmatan duniawi secara sempurna? Bisa enggak? Nikmat dunia ada, air ada, ini bermacam-macam. Kita tidak bisa menjelaskan secara sempurna hal itu. Dia bilang, kalau sifat-sifat dunia saja kamu tidak bisa jelaskan, yang oleh Allah dinyatakan, wa ma mata'ud dunya illa qalil. Kehidupan kesenangan duniawi itu sedikit. Bagaimana kamu mau minta saya jelaskan sifat Rasulullah secara sempurna, sedang Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu berada di dalam akhlak yang agung. Tuhan berkata agung, bagaimana saya bisa jelaskan itu? Dunia saja kita tidak bisa jelaskan. Itu sebabnya kata orang, kita bisa, boleh jadi kita bisa merasa puas dengan yang sedikit, karena jari telunjuk lebih mampu menunjuk kepada gunung daripada kalau dia berusaha merangkulnya. Ya toh? Nah, jadi setiap kita berbicara tentang Rasulullah, itu sebenarnya hanya sekelumit. Kita ingin angkat sekian banyak, tidak mampu kita mengangkatnya. Nah, dalam pertemuan kita ini, yang kita angkat sedikit, sekelumit dari rahmat yang diajarkan. Kalau itu kita bisa terapkan dalam kehidupan kita di dunia ini, damai dunia ini. Coba bagi-bagi itu rahmat. Rahmat itu adalah kepedihan di dalam hati, melihat ketidakberdayaan pihak lain. Kepedihan itu mendorong Anda menanggulangi kepedihannya. Itu rahmat. Ada enggak itu? Ada enggak kepekaan itu? Kalau tidak ada, Anda tidak memiliki rahmat. Dan kalau Anda tidak memiliki rahmat, Anda tidak meneladani Nabi Muhammad SAW. Saya kira itu ya yang kita bisa angkat. Memang mungkin Rasulullah adalah memang menjadi satu-satunya panutan yang harus diutamakan bagi umat Islam ya, Pak Ustaz. Iya, Rasulullah dibentuk kepribadiannya oleh Allah sehingga bisa menjadi panutan untuk semua tipe manusia.
Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Beliau satu-satunya. Kalau yang lain mungkin saya bisa jadikan panutan, pada seninya, yang lain bisa ini, tapi ini paripurna dan sempurna secara keseluruhan. Mungkin kita sekarang memberikan waktu kepada ibu-ibu dan bapak-bapak yang sudah hadir di sini untuk mungkin ada yang mau bertanya dari mana dulu bapak-bapak? Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Quraisy, saya ingin menanyakan, Rasul atau Muhammad itu dilahirkan membawa rahmatan lil alamin bagi semua umat. Pertanyaan saya, adakah tanda-tanda Muhammad itu akan menjadi seorang Rasul sebelum ia dilahirkan dengan pada saat dia setelah dilahirkan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam. Adakah tanda-tanda bagi Nabi Muhammad sebelum dilahirkan atau pada saat dilahirkan? Ini ada seorang pakar bernama Abbas Al-Aqad menulis begini, menanggapi sekian banyak riwayat. Katanya waktu lahir berguncang singgasana kaisar dan sebagainya, redup apinya sembahannya Persia, banyak lain-lain sebagainya. Dia berkata begini, sebenarnya sewaktu Nabi Muhammad lahir itu atau pada tahun kelahirannya, atau boleh jadi bulan, minggu atau hari kelahirannya, bisa banyak orang yang lahir. Iya, bisa banyak orang yang lahir. Setiap orang bisa mengklaim bahwa itu karena saya lahir. Iya. Karena itu dia katakan begini, sebenarnya tanda yang paling jelas bagi kelahiran Nabi Muhammad itu adalah kebutuhan umat manusia. Kebutuhan umat manusia akan lahirnya seorang yang membawa ajaran, dan ternyata tidak ada yang membawa ajaran itu kecuali Nabi Muhammad SAW. Masyarakat, bukan hanya masyarakat Mekah yang bejat, bukan hanya masyarakat Arab yang bejat, seluruh dunia bejat. Itu sampai ada ajaran Manu. Itu membolehkan kebebasan seks. Dia katakan begini, salah satu sebab perselisihan ini adalah karena orang mau punya uang banyak, orang mau mencari pasangan yang baik, maka untuk meredam ini kita jadikan itu semua untuk umum. Harta kita bersama, istri kita bersama, ya kan? Itu ajaran. Dia baru tertekan ketika ada orang yang mau menggauli permaisuri. Dan ini milik bersama. Itu coba lihat kebejatan yang terjadi ketika itu. Jadi dunia penuh dengan kegelapan. Dibutuhkan seorang yang datang ketika itu. Ternyata yang datang itu adalah ini tanda yang paling jelas. Itu sebabnya kata sementara pemikir, seandainya tidak datang Nabi Muhammad, kita tidak tahu wajah dunia ini bagaimana. Dan itu bukan Muslim. Itu sekali lagi Michael Hart yang tulis itu. Itu non Muslim. Kita tidak tahu wajah dunia ini bagaimana. Jadi dia mengubah wajah dunia. Itulah tanda yang paling jelas bahwa memang dia adalah utusan Tuhan. Saya kira itu Pak ya. Subhanallah. Itu bahasan yang mungkin belum pernah kita dengar bahasan ini Pak. Ada dibahas. Baik, mungkin dari Ibu ada yang bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh disebut namanya Bu. Namanya Ibu siapa? Nama saya Ibu Isma Wardoyo. Yang saya ingin tanyakan kepada Pak Ustadz mungkin masalah perayaan Hari Maulid itu Pak ya. Biasanya tepat pada Hari Maulid itu banyak
majelis-majelis taklim yang mengadakan perayaan Maulid, kita diundang ke sana ke sini itu. Terus musola-musola, masjid-masjid juga suka mengadakan perayaan Maulid itu. Yang ingin saya tanyakan, ada pendapat yang mengatakan bahwa katanya dia pernah membaca buku dan buku itu dia dapat dari Mekah waktu itu, katanya bahwa mengadakan perayaan hari Maulid itu bid'ah. Jadi yang saya tanyakan, bagaimana menurut pendapat Pak Ustadz sebetulnya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, memang sementara ulama khususnya yang di Mekah beranggapan bahwa itu bid'ah. Karena alasannya tidak pernah dilakukan pada masa Nabi. Nah, tetapi sebenarnya banyak sekali yang tidak pernah dilakukan pada masa Nabi yang kita lakukan sekarang, dan itu bisa dianggap sebagai sesuatu yang baik sehingga dia itu bid'ah hasanah. Kita dulu tidak ada TV, kita tidak menggunakan TV. Kalau semua kita mau rujuk diamalkan Nabi atau tidak, wah, terlalu sempit ruang gerak kita. Nah, merayakan Maulid, kita bisa berkata, yang pertama merayakan Maulid dalam ajaran Islam itu adalah Nabi Muhammad sendiri. Nah, aneh barangkali. Nah, di dalam Sahih Muslim, kitab Sahih Muslim itu adalah kitab kedua yang dinilai kitab yang paling sahih sesudah Al-Quran. Kitab paling sahih itu kan Al-Quran. Kitab paling sahih yang kedua adalah kumpulan hadis-hadis Nabi yang ada pada Sahih Bukhari. Nah, sesudah tingkat Sahih Bukhari itu Sahih Muslim. Di situ Nabi pernah ditanya, "Wahai Nabi, mengapa kamu puasa hari Senin?" Jawabannya Nabi apa? "Dzalika yaumun wulidtu fihi." Itulah hari saya lahir. Jadi Nabi itu sebenarnya merayakan hari lahirnya dengan mensyukuri Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Qur'an ada firman Allah, "Fadzakirhum bi ayyamillah." Ingatkan mereka tentang hari-hari Allah. Salah satu hari Allah yang paling menonjol itu adalah hari kelahiran Nabi Muhammad. Ini yang kita ingatkan. Ini ajaran-ajarannya. Kita menarik dari perayaan ini, kita menarik dari peringatan itu ajaran-ajaran Rasulullah, akhlak Rasulullah, supaya kita teladani. Dan ini adalah anjuran agama. Saya kira itu, Bu, ya. Pertanyaan lagi mungkin yang terakhir, kesempatan terakhir ya Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Haris, Pak Ustadz. Kami ingin menanyakan, karena dengan lahirnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini, kita mendapatkan rahmat dan panutan yang amat sangat pantas untuk kita jadikan idola. Namun tentunya ada juga dan memang ada di beberapa di antara kita idola-idola bukan dari Rasulullah. Artinya kita bisa mencontoh seseorang, entah itu ilmuwan, bahkan mungkin kalau anak-anak muda sekarang yang lagi ngetren artis dan lain-lain. Bagaimana penjelasannya, Pak? Mungkin tadi yang saya tanyakan. Kita boleh saja mengidolakan siapapun, tetapi jangan mengidolakan seseorang dalam sifat-sifatnya yang bertentangan dengan tuntunan agama. Boleh jadi saya bisa mengidolakan Edison dalam kemampuannya menciptakan ini. Hebat itu. Boleh jadi saya bisa mengidolakan Shakespeare, ya toh? Dalam kemampuannya tapi jangan saya idolakan dia dalam hubungan-hubungan gelapnya. Dia punya hubungan gelap itu. Iya. Ya kan? Kita bisa mengidolakan orang-orang yang memang pantas untuk diidolakan dalam salah satu sisi yang sejalan dengan ajaran agama. Saya kira jelas itu ya? Bisa saja. Tapi memang sepatutnya menjadi panutan adalah hanya Rasulullah Muhammad yang kita jadikan panutan adalah Rasulullah. Walaupun tentunya kan ini sifat, ini kan bisa berkembang. Tidak ada seorang yang sempurna kecuali Rasulullah. Nah, maka kita ambil itu, kita ambil nilai-nilai yang ada di sana.
Dan kalau kita berbicara tentang Rasulullah, bisa saja dalam praktek hidup Rasulullah itu ada yang boleh jadi sesuai dengan keadaan masyarakatnya, boleh jadi tidak sesuai dengan keadaan masyarakat kita. Ada yang lahir dari budaya, beliau gondrong, itu dari budaya masyarakat. Kalau budaya kita tidak senang gondrong, nggak ada apa-apa. Yang kita ikuti tuntunan agama. Atau kalau mau ikuti itu karena cinta kepada Rasulullah, itu nggak ada masalah. Saya kira begitu ya. Mungkin terakhir Pak Ustadz, hikmah yang paling singkat yang bisa kita ambil untuk Maulid Nabi ini sebetulnya apa ya? Saya kira dalam konteks kita sekarang ini, Ya. di mana Islam seringkali disalahpahami sebagai agama teror dan lain-lain sebagainya. Iya. Saya kira yang paling penting itu kita tunjukkan bagaimana rahmat dan kasih sayang sesuai dengan penekanan Allah. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Saya kira itu yang paling. Iya, baiklah, terima kasih. Baiklah pemirsa Metro dimanapun Anda berada, demikianlah kajian kita pada hari ini. Semoga dengan semangat Maulid kita bisa melangkahkan kaki kita ke depan sesuai dengan panutan kita, yaitu Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga saja apa yang sudah diuraikan oleh Bapak Ustadz kita Quraish Shihab bisa menjadi lentera hati bagi kita semua. Terima kasih sekali lagi buat Pak Ustadz. Insya Allah kita ketemu lagi ya Pak ya. Juga terima kasih buat ibu-ibu dan bapak yang sudah hadir di sini. Dan atas nama seluruh kerabat kerja Lentera Hati, saya Hedi Yunus mohon pamit. Sampai jumpa lagi minggu depan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.